Selamat pagi Bapak Ari Ahmad Arman. Izinkan kami menyampaikan paparan usulan penelitian disertasi yang berjudul Pengembangan Framework Manajemen Risiko Proyek Energi Baru Terbarukan dalam Implementasi RUPTL pada pasar single buyer menggunakan pendekatan sistem Dynamic Monte Carlo. Nama saya Daniel Carmel Fernando Tambubolon, NIM 33224301. Presentasi ini akan saya sampaikan dalam 5 bagian utama: pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, rencana hasil dan evaluasi, serta kesimpulan. Indonesia telah menetapkan target ambisius melalui RUKN 2025-2060, di mana 73,6% listrik berasal dari energi baru terbarukan pada tahun 2060. RUPTL 2025-2034 pun menjadi dokumen strategis yang menuntun arah transisi energi rendah karbon. Dalam periode ini, 52,9 gigawatt atau 76% penambahan kapasitas pembangkit berasal dari energi baru terbarukan. Namun di balik ambisi besar tersebut, tantangan muncul. Bagaimana memastikan proyek-proyek EBT ini dapat selesai tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu di tengah ketidakpastian ekonomi, regulasi, dan teknologi. Oleh karena itu diperlukan kerangka manajemen risiko proyek yang adaptif, yang mampu menyeimbangkan antara tuntutan transisi energi dan realitas pelaksanaan proyek. Dari hasil telaah awal dan sistem literatur review, saya menemukan adanya kesenjangan riset di 3 hal. Yang pertama, belum ada kerangka analisis yang menggabungkan sistem dynamics dan Monte Carlo simulation untuk menilai risiko proyek energi baru terbarukan secara komprehensif. Kedua, belum ada studi empiris yang mengevaluasi kapabilitas PLN sebagai single buyer dalam mengeksekusi portofolio proyek energi baru terbarukan yang selaras dengan RUPTL. Dan ketiga, bahwa resiko proyek di pasar single buyer belum banyak diteliti secara kuantitatif. Sebagian besar literatur masih berhenti di level kebijakan makro. Berdasarkan 3 gap tersebut, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, menganalisis faktor-faktor risiko utama dalam proses pengadaan proyek energi baru terbarukan di bawah kerangka RUPTL dan pasar single buyer. Yang kedua, mengembangkan model terpadu sistem dynamic Monte Carlo untuk mensimulasikan dampak ketidakpastian terhadap keberhasilan implementasi RUPTL dengan penetrasi EBT yang tinggi. Yang ketiga, mengevaluasi pengaruh kapabilitas PLN terhadap risiko biaya, waktu, dan kualitas proyek, serta merumuskan strategi mitigasi yang efektif. Dari sisi novelty, penelitian ini menawarkan kerangka sistem Dynamic Monte Carlo yang terintegrasi khusus untuk pasar single buyer, sebuah model yang belum pernah dikembangkan sebelumnya di konteks Indonesia. RUPTL menghadirkan tantangan klasik yang disebut energi trilema, menyeimbangkan antara keamanan energi, security, keterjangkauan, affordability, dan keberlanjutan lingkungan, sustainability. Setiap dimensi memiliki risiko masing-masing. Misalnya, risiko intermitensi dan rantai pasok global mengancam keamanan pasokan. Biaya investasi yang tinggi berpengaruh pada keterjangkauan tarif, dan isu sosial lingkungan menjadi faktor penting pada aspek keberlanjutan. Disinilah manajemen risiko proyek harus mampu menjembatani antara trilema energi dan proyek manajemen triangle cost, time, and quality. Pendekatan sistem dynamics digunakan untuk memahami hubungan sebab akibat dan feedback antar variabel proyek, misalnya bagaimana keterlambatan pasokan memicu kenaikan biaya, LCOE, dan mempengaruhi kualitas. Sementara itu, Monte Carlo simulation berperan untuk menilai ketidakpastian probabilistik, misalnya fluktuasi kurs, kapasitas faktor, harga modul, teknologi, dan parameter ekonomi lainnya. Integrasi keduanya memungkinkan analisa risiko proyek yang dinamis sekaligus kuantitatif, dan inilah yang menjadi landasan metodologi utama dari penelitian ini. Tahap pertama penelitian ini adalah sistem literatur review menggunakan panduan Kitchenham untuk mengidentifikasi variabel risiko utama dan metodologi yang relevan. Hasil utama dari penelitian ini adalah sebuah framework manajemen risiko proyek EBT dalam RUPTL yang terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama, governance dan risk appetite, untuk menetapkan struktur tata kelola dan batas toleransi risiko proyek. Yang kedua adalah sistem dynamic Monte Carlo engine, model dinamis probabilistik untuk menganalisis risiko dan mensimulasikan kebijakan. Yang ketiga adalah risk process, mencakup identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi,
dan monitoring resiko. Yang keempat, decision support system dan policy triggers sebagai sistem peringatan dini berbasis indikator resiko. Yang terakhir adalah continuous learning dan feedback untuk memperbaharui model secara adaptif dari hasil proyek aktual dari waktu ke waktu. Dan framework ini diharapkan menjadi decision support system bagi PLN dalam mengambil keputusan berbasis resiko yang lebih presisi. Model ini sedang dalam proses pengembangan, dimulai dari submodel jenis pembangkit seperti PLTS dan waste to energy, wind, dan pembangkit listrik EBT lainnya. Misalnya untuk PLTS, model akan memetakan hubungan antara capacity factor, harga modul PV, harga lahan, pajak, tarif listrik, dan parameter ekonomi lain, dan parameter teknik juga. Hasil awal menunjukkan bahwa peningkatan capacity factor 1% dapat menurunkan tarif LCOE sebesar 0,2 sampai 0,3 sen USD per kWh, sedangkan kenaikan harga modul atau lahan berpengaruh secara linear terhadap tarif. Selanjutnya, tahapan evaluasi penelitian akan mencakup 3 lapisan. Yang pertama adalah validasi struktural atau structural validation untuk memastikan hubungan kausal serta literatur dan hasil expert review. Yang kedua adalah validasi perilaku atau behavioral validation, membandingkan output model dengan data historis PLN. Dan yang ketiga, analisis sensitivitas dan simulasi skenario kebijakan, misalnya perubahan tarif, EBT, TKDN, atau skema subsidi. Hasil evaluasi akan menilai akurasi model sistem dinamik Monte Carlo, efektivitas strategi mitigasi, dan implikasinya terhadap pencapaian target RUPTL. Dan sebagai kesimpulan dan penutup, penelitian ini akan menghasilkan beberapa kontribusi utama. Yang pertama adalah pemodelan sistem dinamik Monte Carlo yang dapat memetakan ketidakpastian risiko proyek EBT secara dinamis dan probabilistik. Yang kedua adalah pembangunan framework manajemen risiko proyek EBT yang terintegrasi dengan konteks pasar single buyer Indonesia. Yang terakhir, implikasi kebijakan bagi PLN untuk menyeimbangkan 3 pilar energi trilema: keamanan, keterjangkauan, dan keberlanjutan. Secara akademik, riset ini memperluas penerapan sistem dinamik Monte Carlo dalam konteks negara berkembang. Secara praktis, ia memberikan alat bantu strategis untuk mendukung transisi energi bersih Indonesia menuju net zero emission 2060. Demikian paparan saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, dan semoga paparan ini dapat memberikan manfaat besar untuk pengembangan kelistrikan di Indonesia. Terima kasih.